Raden Inten II adalah sosok pahlawan nasional kebanggaan masyarakat Lampung. Dalam beberapa catatan sejarah disebutkan bahwa Raden Inten II mulai melakukan perlawanan mengusir Belanda sesaat setelah dinobatkan sebagai Ratu Negara Ratu di Lampung pada tahun 1850. Saat itu, Raden Inten II berusia 16 tahun. Lampung marilah dijajah! Api ubat liom, mati! Pasukan, maju! 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 Raden Inten II dimakamkan di Desa Gedung Harta, Dusun Cempaka, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, sekitar 18 km dari ibu kota Kalianda. Daerah ini dikenal dengan nama Benteng Cempaka, salah satu benteng tempat persembunyian Raden Inten II dari serangan gencar pasukan Belanda. Oke Pak, jadi pahlawan Raden Inten itu dimakamkan di sini Pak ya? Ya. Kenapa memilih tempat ini untuk jadi lokasi pemakamannya Pak? Karena permintaan keluarga dan permintaan dari beliau sendiri yang disuruhkan dimakamkan di bentengnya, Benteng Cempaka. Di samping bentengnya Iya, gitu Pak, itu ya? makamnya. Oh iya, boleh langsung ke Pak? Iya Pak. Pada tahun 1856, Belanda berangkat dari Batavia menggunakan 9 kapal perang, 3 kapal pengangkut alat perang, dan puluhan kapal lain. Serangan besar dari Belanda ini dipimpin oleh Kolonel Wilson. Pasukan Raden Inten II berusaha melawan Belanda secara gerilya. Tetapi Belanda tidak kehabisan akal. Belanda telah membayar dan memperalat salah satu pasukan Raden Inten II untuk mengatur posisi di mana Belanda bisa menyergap dan mengalahkan Raden Inten II. Raden Inten II berusaha sekuat tenaga untuk melawan Belanda, namun akhirnya ia harus gugur di tangan Belanda. Raden Inten II wafat pada 5 Oktober 1856 di usia 22 tahun. Sosok pahlawan nasional Raden Inten II asal muasal silsilahnya itu dari Sarip Hidayatullah. Lebih terkenal Sunan Gunung Jati Cirebon. Oke. Dia nikah dengan Putri Sinar Alam dari Keratuan Pugung. Punya anak Ratu Darah Putih. Dia merupakan satu-satunya anak dari Raden Imba II. Raden Imba II nikah dengan Ratu Mas, punya anak Raden Inten II. Beliau lahir 1834 dan meninggalnya 1856. Kita sama Banten itu menurut cerita di Raden Inten II itu, menurut cerita keluarga juga, kita ada perjanjian Dalung Kuripan zamannya Raden Inten I. Jadi salah satu bunyi bahasa Indonesianya, kalau Lampung diperangi Belanda, Banten memberikan bantuan ke sini, membantu lah kasarnya. Kalau Banten diperangi Belanda, Lampung memberi bantuan ke sana. Makanya kita di sana itu ada Lampung Cikoneng, masih ditinggal di sana, dikasih wilayah di sana, tinggal di sana. Waktu pas meninggalnya Raden Inten ini, bagaimana reaksi masyarakat Pak saat pemakaman di sini? Ramaikah? Antusias mereka seperti apa? Ya, dulu waktu menurut yang saya tahu itu, waktu tahu Raden Inten II meninggal itu, mereka para hulu balang itu bersedih. Jadi sosok Raden Inten II dari umur 15 tahun sudah bisa memimpin prajurit sebanyak itu. Jadi udah mewarisi dari kakeknya Raden Inten I.
Raden Intan II itu merupakan cucu dari Raden Intan I. Areal pemakaman Raden Intan II dengan luas sekitar 1 hektar dibangun layaknya objek wisata. Taman yang tertata rapi dan bersih, pepohonan yang rindang, serta gundukan tanah dengan keliling persegi setinggi 3 meter. Dan dikelilingi parit. Konon, gundukan tanah tersebut dulu digunakan sebagai benteng pertahanan dari serangan tentara Belanda. Tempat tersebut menjadi saksi bisu kepahlawanan Raden Intan II. Dia ketangkap sama Belanda itu di desa Tetaan sana, dekat dekat Gayam, desa Gayam. Karena dia ketangkap sama Belanda, ada salah satu orang paman beliau sendiri berkhianat, namanya Raden Ngerapat. Dia diundang makan malam. Terima kasih. Diundang makan malam, jadi makanan Raden Intan II itu dikasih tuba. Tuba itu sejenis, kalau itu dulu tempat untuk memutas ikan kalau dulu. Oh gitu. Jadi dia dikasih tuba, udah kehilangan kekuatan Raden Intan II hilang, baru Belanda datang. Tuh ditangkap Belanda di dekat desa Tetaan, di Lampayaratu namanya, dekat desa Gayam. Dimakamkan di sini karena di sini lebih dekat, benteng yang sini lebih dekat dari tempat dia ketangkap itu. Oh gitu. Permintaan dari keluarga juga karena ibunya beliau sendiri kan memang dari desa Tetaan, namanya Ratu Mas. Dari desa Tetaan beda satu kampung dari sini. Ini kan Gunung Harta, Gayam baru desa Tetaan. Karena memang benteng ini dekat sekali dengan ibu beliau. Berapa lama sih Pak Raden Intan bertahan di benteng ini pada saat itu? Kalau dia Raden Intan II bertahan di benteng itu dia nggak tentu, karena bentengnya banyak. Serang Belanda dia kalah, pindah lagi ke benteng Berambung. Benteng Berambung diserang Belanda, pindah lagi ke benteng Luji. Benteng Luji pindah, benteng Kuripan. Jadi dia berpindah-pindah, dia bergerilya kalau Raden Intan II begitu. Makanya kita tidak ada namanya di sini dulu, nggak ada kerajaan, adanya keratuan. Pada 23 Oktober 1986, pemerintah Indonesia mengangkat Raden Intan II sebagai salah satu pahlawan nasional. Namanya tidak hanya dikenang dalam sejarah, tetapi juga diabadikan sebagai nama jalan protokol di kota Bandar Lampung. Patung Raden Intan II berdiri tegak untuk mengingatkan masyarakat Lampung tentang perjuangan Raden Intan II dalam memerangi kolonialisme dalam usia yang terbilang muda. Tanda penghormatan lainnya atas jasanya dalam memimpin perlawanan melawan penjajah adalah Bandara Raden Intan II. Bandara ini merupakan peninggalan pemerintahan Jepang dan dibangun pada tahun 1943. Raden Intan II menjadi pahlawan nasional kebanggaan masyarakat Lampung. Sejarah perjuangan yang tertoreh dari sosok seorang Raden Intan II selamanya akan meninggalkan jejak.